Oke, assalamualaikum. Saya ingin menanggapi video yang tadi siang kayaknya itu eksekusi lahan di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di samping rumah Pak Nur Alam. Ya, itu sebenarnya kasus sudah berlarut-larut. Jadi menurut keterangan di video itu ya, Pak Nur Alam itu meminjam untuk parkir mobilnya. Sebenarnya tidak sesederhana itu, saya nggak tahu juga toh kisah di balik kasus ini. Tapi yang saya highlight yaitu di bagian statement awalnya, ketika Pak Nur Alam itu bertanya, kamu suku apa? Suku Muna. Kamu suku Muna. Nah, terus dia menunjuk mungkin salah satu di sampingnya rekannya beliau itu mungkin juga suku Muna sesama. Jadi pada kalimat itu intinya menekankan kesukuan ya. Kemudian di beberapa menjelang akhir pernyataannya dia bilang, tembak saja saya, panggil bosmu, tembak saja saya. Kalau saya mati, satu Sulawesi Tenggara ini akan turun. Istilahnya bergejolak lah. Nah, saya mau menanggapi, saya juga ini disclaimer, saya ini orang Tolaki, tapi memang pemikiran saya itu cenderung tidak, saya bukan golongan yang suka memihak karena kesamaan suku, kesamaan agama, ataupun bahkan karena kekeluargaan, tidak. Karena ya menurut prinsip hidup saya, satu-satunya yang wajib saya bela adalah kebenaran. Meskipun itu pahit, sakit, menyakitkan, itu kebenaran. Karena kalau saya membela seseorang itu sama saja saya menuhankan dia, ya. Satu-satunya yang dituhankan cuma Tuhan saja, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya bukan tokoh, saya cuma tukang ojek, warga biasa. Nah, yang saya mau highlight hanya bagian situ. Tapi harapan saya sebenarnya kasus ini itu saya melihat pandangan saya itu ada 3 solusi. Pertama, solusi paling ideal dan sebaiknya ya, itu adalah komunikasi secara persuasif, musyawarah. Menurut saya ini bicarakan secara baik-baik, Pak Nur Alam dengan Pak Gubernur ASR. Tapi ini bukan suatu keharusan. Ini cuma kita karena kita ini kan orang timur ya, orang Indonesia. Jadi kita ini sebagai orang Indonesia memang ada namanya sila keempat, bermusyawarah, dan kita harus selalu menjaga namanya sila ketiga, persatuan Indonesia. Ya, saya paham ya mereka itu bisa seperti sekarang itu ya karena masalah politik. Jadi teman-teman ini jangan melihat ini adalah masalah tentang kesukuan, orang luar datang menjabat di sini. Nggak boleh lihat begitu. Kenapa? Karena kan undang-undang itu memang membolehkan siapapun yang berwarga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan itu bisa menjabat gubernur dimanapun, kecuali Anda mau menggugat ke MK. Jadi jangan dibawa ke nuansa kesukuan, nggak ada. Siapa juga kamu mau lawan, kecuali kamu mau keroyok itu Pak Gubernur. Atau kalian mau berhadapan-hadapan dengan istilahnya ya siapa saja di situ, termasuk kayak Pamong Praja yang datang eksekusi. Nggak boleh, kita ini sesama anak bangsa. Mereka itu hanya menjalankan tugas ya. Kemudian yang saya tangkap juga ada selentingan informasi, apakah benar atau tidak, bahwa kenapa ini misalkan di zamannya Alimasi itu tidak dieksekusi, karena katanya ya, ini jadi informasi saya ini belum tentu benar ya. Itu saya cuma baca di komentar bahwa ini menurut pemeriksaan KPK atau BPK. Jadi ini ya memang kan sekarang zamannya Prabowo itu agak ketat. Jadi jangan semua itu diasosiasikan kepada gubernur. Oh, gubernur ini menindas rakyatnya, tidak begitu. Jadi kita masyarakat khususnya kita ya yang gampang terhasut kalau ada nuansa bawa kesukuan. Jangan, nggak ada hubungannya ini masalah murni perdata. Nah, itu kan juga Pak Nur Alam kan justru itu mengakui bahwa dia pinjam itu barang, itu lahan untuk parkir mobilnya. Nah, pertama bagi saya itu bagusnya dibicarakan baik-baik ya, kan tidak ada salahnya sih ya. Walaupun ya saya itu menganut bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Nggak ada istilah bilang oh dia mantan gubernur, dia sudah berjasa. Ya dia berjasa tapi kan dibayar. Semua belanjanya itu semua dibayar. Jangan begitu. Jangan bahasa bilang dia berjasa, enggak.
Kalau kau istilah berjasa itu berarti kita tanpa pamrih, itu baru namanya jasa. Ya menurut saya begitu. Jadi tidak usah kita bilang, oh dia kan sudah membangun, dia digaji, itu ada proyeknya, semua ada nilainya. Nggak begitu cara kita melihat ya ini saya tidak ya. Jadi saya teman-teman kalau nggak sepaham dengan pendapat saya, silakan bantah argumen saya. Tidak usah marah ya, karena saya tidak membela Nur Alam, saya tidak membela ASR, saya tidak memilih ASR, pilihan juga saya lain. Tapi saya itu bersifat objektif saja menurut objektivitas saya. Jadi tidak usah dikaitkan membela ini membela itu. Enggak, saya tidak membela siapa-siapa. Menurut saya yang patut dibela itu adalah kebenaran. Dalam hal ini kebenaran versi saya. Jadi belum tentu kebenaran mutlak, tapi silakan Anda menganalisa kalimat-kalimat saya ya. Oke, kemudian ini saya lagi di pinggir jalan, kemudian saya bilang itu yang saya highlight nomor satu yang bagian itu. Karena Bapak Nur Alam kan itu tadi menekankan kayak kesukuan, kalau beliau ditembak mati hari ini akan bergerak terus. Menurut saya ya, kita ini orang tua dewasa, walaupun mungkin saya umurnya tidak seberapa dengan Pak Nur Alam, segala sesuatunya mungkin jauh sekali saya di bawahnya beliau, sudah pasti itu fakta. Tapi saya bilang ya, kalau kita mau ikuti ke bahasa-bahasa begitu, itu tidak ada manfaatnya. Kau mau lawan siapa? Masyarakat. Manfaatnya apa? Kita misalkan pun kita membela, manfaatnya apa buat kita? Ya, kalau ada apa-apa, kok susah sendiri. Jadi ada istilah berbahasa bilang orang berperang itu bermusuhan, menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada yang menang. Kemudian solusi kedua yang pertama tadi saya bilang ada bahwa bagusnya ini Pak SR itu menerima secara persuasi, bagaimana maunya, bicara baik-baik saja. Kemudian nomor dua, Pak Nur Alam itu dengan legowo aja, kan tanah bukan itu saja, tidak usah maksa di situ. Sudahlah mengalah, kan mengalah itu bukan kita berarti kalah, ya menurut saya begitu. Itu akan bagus sekali buat warisan kepemimpinan kita. Jadi menurut saya jangan sampai di akhir kepemimpinan kita menunjukkan hal-hal yang menunjukkan kita masih arogan, diakui atau tidak. Memang namanya pejabat itu cenderung arogan. Nah, kadang-kadang orang sudah lepas jabatan pun masih ada bawaan itu. Saya tidak pakai, itu pandangan saya ya. Silakan setuju tidak setuju. Kemudian nomor 3 diselesaikan secara hukum. Ya sudah hadapan secara hukum supaya janganlah kita melibatkan orang lain. Masyarakat dipertentangkan dengan ya kita kalah politik. Kan ini 5 tahun, besok bisa mencalonkan lagi. Mulai dari sekarang buatlah pencitraan yang bagus, karena kalau kita mau istilah main kesukuan apa, kan menurut saya itu bukan satu ide yang bagus untuk membangun Sulawesi Tenggara. Karena Sulawesi Tenggara ini mau tidak mau faktanya adalah kita sudah hidup bermacam-macam etnis. Tolaki, Mina, Bugis, Makassar, Jawa, Buton, Mohon Nene, ya apa saja semua sudah ada di sini membaur. Tapi tidak ada lagi istilah orang luar nggak ada. Selama undang-undang, kecuali kita mau istilahnya menggugat di Mahkamah Konstitusi. Tolong ini poin-poinnya, kalau pilkada ini jangan ada orang luar selain 4 pilar, selain suku ini. Nah itu kalau diizinkan, kalau misalkan dimenangkan, tapi kita jangan maksa. Jadi itu pilkada itu, apalagi ini politik. Dan begini, saya lihat teman-teman saya lihat ada politikus yang mau masuk ke ini. Itu kalau politikus masuk di pembicaraan ini, jangan terlalu dianggap bernilai dia, itu kepentingannya dia sendiri, percaya saya. Politikus itu jangan terlalu percaya. Saya tahu. Oke, jadi sekian saja.